dengan menjadi bait Roh Kudus, seseorang dapat lari dari percabulan dengan melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Seseorang dapat lari dari penyembahan berhala. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Pelajaran kelima, Sabat tanggal 25 Juli, judulnya Semua untuk Kemuliaan Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 15 ayat 6. Dengan satu hati dan satu suara, memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Karena itu, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 8 sampai pasal 10, Paulus mengakhiri pembahasan tentang seksualitas yang dijabarkan dalam pasal 5 dan pasal 6, dan sekaligus memperkenalkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan melalui sebuah surat dari jemaat Korintus, tercatat di 1 Korintus 7 ayat 1. Sifat peralihan dalam 1 Korintus pasal 7 menunjukkan bahwa percabulan dalam pasal 5-7 dan penyembahan berhala dalam pasal 8-10 adalah topik yang saling terkait. Memang, keduanya sering disebutkan bersama-sama dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah pasal 15 ayat 20 dan 29, Kisah 21 ayat 25, 1 Korintus 6 ayat 9, Efesus 5 ayat 5, Kolose 3 ayat 5, Wahyu 21 ayat 8, dan Wahyu 22 ayat 15. Pokok utama 1 Korintus pasal 5-6 adalah percabulan, dan pasal 8-10 adalah masalah penyembahan berhala. Paulus menyatakan bahwa orang Kristen harus menghindari percabulan dan penyembahan berhala. 1 Korintus 6 ayat 18 dan 1 Korintus 10 ayat 14. Di pelajaran sebelumnya, kita melihat dengan menjadi bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Seseorang dapat lari dari percabulan. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat bahwa seorang dapat lari dari penyembahan berhala dengan melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Ye Shall Receive Power, halaman 146. Roh Kudus mengajar kita bagaimana cara melayani untuk kemuliaan Allah. Kebenaran firman Tuhan justru dapat dipahami oleh seorang Kristen yang mau menggunakan akal budinya. Karena tujuan utama dari pendidikan dan pertumbuhan iman adalah memampukan kita memakai semua talenta pemberian Allah, sehingga hidup kita bisa mencerminkan indahnya kebenaran Alkitab dan membawa kemuliaan bagi namanya. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran.
Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.